Tadi saya begitu terkesan saudara ya. Dengan lagu apa yang tadi saya bilang ya. Saya baru tahu tadi itu lagu ya. Wah, jadi tadi saya sudah tidak mau dengar lagu lain. Toh, lagu itu terus saya ulang toh. Ulang sampai akhirnya saya pikir kayaknya 5 kali ulang. Sepertinya saya bisa coba di sini. Oke, saya coba di sini saudara. Sekalipun maksudnya ada beberapa kalimat yang saya tidak nyanyikan. Toh, saya kurang setuju dengan liriknya. Nah gitu saudara ya. Ini beda ya. Waktu saudara menyanyi dengan pengertian. Walau itu lagu. Toh, itu lagu. Wah, saya lihat tadi yang saya tonton tadi. Dia baru di upload baru 1 bulan kalau tidak salah. Toh, itu penontonnya tadi berapa dek? 1, iya yang Brooklyn. 1,1 M. 1,1 juta penontonnya baru 1 bulan ditayangkan. Toh, saya pikir saudara ini penyanyinya enggak tahu kalau dia terkenal di Amerika enggak tahu ya. Tapi kami masalahnya pendengar toh. Pendengar lagu rohani toh. Jadi menurut saya harusnya kalau dia itu sudah sangat terkenal harusnya namanya muncul kok baru sekarang muncul gitu ya. Jadi saya oh ya hebat sekali nih 1,1 M ya untuk 1 bulan ya penayangan. Lalu saya cari orang ini siapa? Saya cek oh ternyata dia ada lagu solo ya. Dia menyanyi sendiri lagu itu Come Jesus Come. Ya. Saya cek sudah 1 tahun. 1 tahun ditayangkan dan penontonnya 11 M. Wah, kalau orang 11 ember. Iya itu 11 M, 11 juta penontonnya 11 juta. Oh. Kalau penyanyi-penyanyi yang sok terkenal, wah tadi ada satu yang Mama Jolie ini. Berapa? 200 juta. Ada ya. Sisi Wainan, waduh ya. Menyanyi lagu yang sama tapi ternyata itu dilihat orang ya sudah sekitar 100 juta kali. Oh bayangkan 100 juta. Tuh. Iya Sisi menyanyi. Oh 56. Oh oke. Iya saudara ya. Ya kalau versus kesian yang penontonnya sedikit tuh dapat baca begitu dapat rasa dorang sama dengan so di langit sana. Langit yang biru. Tuh. Kalau tuh orang kasih yang ya ampun. Ya paling orang ya siapa ini Mbak Uni. Kondorang cek rembokan. Di mana itu rembokan? Tuh orang lain adik so tulis New York. Sampai orang tuh ini New York. Oh, iya. Rembokan yang di New York. Gitu toh. Tadi saya maksudnya wah terpesona. Padahal tadi kan ada teksnya saudara ya. Tapi begitu ya. Kalau saya begitu tertarik kita tulis. Jadi ini saya tulis tadi ini ya. Di kata-kata di lagu itu saudara ya. Ini yang saya suka ini kalimat ini. Come Jesus come ya. Let today be the day. Tuh. Datanglah Yesus, datanglah. Tuh. Biarlah hari ini menjadi hari kedatanganmu. Tuh. Biarlah kedatanganmu itu hari ini. Dan orang-orang yang ikut menyanyi. Lah, itu dia menyanyi toh. Lalu ada paduan suara di belakangnya. Aduh saudara, sudah paduan suaranya tidak pakai seragam. Kalau orang tuh paduan suara, kandati cari dana dorong bikin seragam. Itu paduan suaranya pakai seragam saudara. Tuh. Bukan cuma biar nyandak terlalu seragam yang penting sama warna. Nah itu orang kacau. Itu kalau cuma mau bilang begini, kocar kacir di belakang tuh. Itu. Dan angkat tangan menangis. Itu paduan suara. Bapak orang sini ngoni jangan lupa mesti bapica di sini, bapica di situ, bapica di mana? Orang yang tidak peduli saudara.
Hadirat Tuhan turun. Saudara tahu enggak? Jemaat kan nak menyanyi. Jemaat kan nonton ini sebenarnya. Kalau berada di sini tuh jemaat nonton. Masalahnya dia yang menyanyi ada solo di depan. Lalu itu choirnya di belakang. Jemaat bagaimana? Dong syuting daripada jemaat. Semua berdiri. Kon dorang apa? Dorangnya nak menyanyi. Dorang menikmati angkat tangan. Soalnya ada haga tuh paduan suara. Saudara lihat. Waktu orang tuh sungguh-sungguh dengan lagu. Dia itu mengerti. Tuh. Jadi bukan cuma asal buka mulu. Ini gagah DP nada. Bukan. Gagah DP penyanyi. Dorang yang gak peduli soal itu. Tuh. Penyanyinya tadi so tua lah saya lihat. Ya paling usianya 50-an itu. Kalau dia model. Tuh. Ada tuh 50-an, dia paling ganteng. Anda itu tadi udah biasa aja. Ya. Nah, bukan soal itu saudara. Jadi dia lihat ingin peduli tuh. Maknanya sampai tabongko-bongko. Come Jesus come. Tuh. Tidak peduli. Tuh. Orang tuh DP gaya lebih tinggi dari DP suara. Tuh. Waktu syuting sampai DP main musik. Saya sampai lihat. Aduh, tempo apa tamu liang model begini itu di Indonesia. Mengapa saudara? Dorang sana sampai waktu dorang tertawa. Saya kadang-kadang sampai bikin-bikin. Tuhan, bukan karena dorang orang bule. Toh, justru kalau saudara lihat tadi ya. Itu choirnya, itu kebanyakan, kayaknya 80% kulit hitam. Itu DP choir. Kulit hitam, tahu enggak? Tuh. Belum lihat DP baju memang kocar kacir, bukan semua warna merahnya enggak. Memang pokoknya berwarna-warni dorang di atas. Tuh. Yang enggak menarik kalau cuma melihat DP orang. Tuh. Tapi kenapa tadi saya sampai ulang? Tuh, ulang. Kenapa? Ini dorang lagu sampai di dalam hati. Ya, belum lagi DP kata-kata saudara. Saya sampai bukan main. Kok ada ya? Ternyata masih ada koten orang yang rindu Tuhan datang hari ini. Saya akan datang hari ini dorang maksud. Dorang lagu itu. Ya. Orang-orang malah itu tadi saya ingat tadi orang-orang haleluya bagaimana maksudnya mereka bereaksi justru waktu dia bilang kalimat ini mana kok tadi ya terus saya pikir Tuhan bukan main toh nah ini mana kok tuh ini come Jesus come tuh kami sudah menunggumu sudah sangat lama. So terlalu lama Tuhan orang tunggu tuh. Come Jesus come. We've been waiting so long. Tuh. So lama tuh orang udah tunggu-tunggu Tuhan. Oh, mana lagi? Ada saudara yang saya suka sekali kata-kata tadi. Nah. Tuh. Nah, dia beri peringatan di lagu ini ada kalimatnya begini, toh. Kalau Tuhan datang, ya, sudah saatnya maksudnya kamu bertobat. Harusnya letakkan bebanmu, dosamu sekarang, jangan tunda. Sekarang. Kenapa? Ya, karena kedatangannya the time is right now. Tuh. Waktunya itu sekarang. Nah bayangkan kalau dia mau datang sekarang, kok engkau belum bertobat. Dosa tetap saja baking terus. Dilanjutkan terus tuh dosa. Padahal Tuhan datang hari ini, orang kan ingin tahu. Itu saudara. Nah itu kan. The time is right now. There's no need to wait. Bayangkan saudara. Sampai begitu ya. Jadi waktunya adalah sekarang. Waktu kedatangannya sekarang. Ya. Soalnya tidak ada waktu Tuhan orang mau batunggu. Memang begitu. Dia berkata-kata. Ya. There's no need to wait. Terus saya Tuhan tolong. Ya. Aduh.
Terus saya nak mau berlama-lama Tuhan. Kalau saya boleh datang sekarang, datang aja sekarang. Terus saya nak mau tunggu. Begitu saudara. Ya. Dan waktu dia bilang kata ini, waduh itu jemaat. Wah lu begitu. Bereaksinya begitu saudara. Orang kan, Tuhan semua datang. Aduh dia bercerita. Dia suka Tuhan, orang dia suka, orang mati sekarang. Gimana ini dia saudara? Toh? Kalau sampai saudara juga yang tidak bersemangat dengan berita ini, tahu berarti saudara betul-betul masuk sini, keluar sini. Atau mungkin masuk sini, keluar sini. Yang tidak lewat sebelah. Jadi yang tidak tersisa. Sampai suka saya ajar, tidak usah takut mati. Bukan cuma, iya, orang kok mana-mana tuh. Bukan cuma itu. Tuhan kami rindu engkau datang, begitu. Iya kan, Alkitab kita ditutup dengan kalimat itu. Baca ulang, manjo baca ulang kalau begitu, manjo baca ulang. Ini pendeta ini karang-karang, manjo orang baca. Coba lihat, tuh, lihat, buka pasal terakhir. Coba lihat, Wahyu 22, tuh, lihat ayat terakhir. Udah, siap baca. 3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Biarlah semua jadi semakin kaya berlimpah-limpah. Begitu. Tidak ada. Ini loh penutupan Alkitab. Mereka kalau menutup ibadah, kalau Tuhan bawa pelanggan dari seluruh penjuru bumi, dari Eskimo, dari Laut Atlantik, mulai dari ikan goropa, wiwir, kenapa penutupan Alkitab apa? Dia yang berfirman berarti Yesus. Yesus bilang apa? Ya. Aku datang segera. Lalu jawabannya apa? Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Begitu bukan, semua datang. Tuhan, Natal tahun ini, orang rencana. Sudah cari dana orang. Ya. Rencana mau baking di Jakarta. Kasihan pijo ngangku ke muka. Luar sekali. Undang semua tuh penyanyi-penyanyi Kristen ya. Orang mau bayar semua jadi dulu. Orang lagi cari-cari dana ini. Kalau yang ada doin gak usah cari dana. Baking jo tuh apa tuh kau boleh baking. Cari dana lagi. Yang kan saudara. So tahu-tahu. Sana cari dana kau bantu orang susah jo. Itu tuh lebih bagus. Cari dana kau. Mau baking acara orang mau lari leper. Bayangkan aduh. Kali gue sampai. Orang mau pawai. Ada pusing. Supaya rame toh. Kayaknya sekarang orang Indonesia sudah tahu sekali Pak Bill Gates. Tahu toh, saudara kan sudah tahu pasti sudah dengar Kang. Bill Gates. Dia terkenal toh. So banyak sekali saudara orang Indonesia yang marah sekali. Tuh, marah sekali. Lalu saya tergoda untuk cari tahu Bill Gates ini siapa? Dulu kan dia pernah terkenal orang terkaya dunia. Dulu ya. Sampai tahun 2017 kalau saya tidak salah. Ingat 2017 beliau masih sempat menempati posisi orang terkaya dunia nomor 1. Ya, beberapa kali dia juga turun ya. Dan sekarang dia saya tanya, sekarang dia nomor berapa? Sekarang dia nomor 13. Tidak lagi termasuk dari 10 orang terkaya dunia.
Kong kita tanya. Nah ini kan yang tanya Pak orang. Ada tanya Pak robot kok. Nah, dia tuh kalau data, dia tuh tahu. Dan dia kan yang nak mengiri. Kalau robot tuh yang nak mengiri. Bukan partai apa, dia tidak peduli. Tuh, dia tidak peduli. Jadi waktu saya coba tanya, menurutmu apa yang menyebabkan dia sekarang tidak lagi, dia kalah terhadap yang lain. Dia bilang, ya, menurut data yang itu, data yang bisa dipercaya, ya, dan menurut dia, ya, sudah tahu enggak? Saya maksudnya tadi terpukul juga ini baca, tahu enggak? Bill Gates yang sekarang ini dibenci oleh robot bilang, Bill Gates itu sekarang ini usahanya. Filantropi kan? Betul ya? Sekarang dia ini sampai asetnya berkurang karena dia sekarang jadi apa sih DP istilah? Ya, dia ikut ini filantropi. Apa nih filantropi? Filantropi ini dia dia mengeluarkan asetnya untuk membantu kemanusiaan. Pendidikan, kesehatan, mengentaskan kemiskinan. Jadi dia rela habis DP doi. Saya tanya, menurutmu dia agama apa? Dia lahir dari keluarga Kristen Protestan, Metodis. Ya. Tapi tentu setelah dia sokaya. Setelah dia sokaya, dia coba pikir lain. Dia kata tidak bilang kalau dia ateis. Enggak. Dia enggak bilang dia orang yang menolak percaya Tuhan. Enggak. Ya. Tapi dia juga jadi tidak peduli. Gitu. Sokaya kan tuh mencari apa Pak Tuhan? Kan cuma orang miskin dia pilih. Orang yang mau cari doi yang datang di gereja. Tuhan pulihkan ekonomiku. Kalau kata sokaya, mau cari apa leh? Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang untuk memberi hidup. Hidup apa? Hidup yang berkelimpahan. Setan apa? Datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Gitu toh. Jadi kalau ada Tuhan berarti soalnya ada papan curi boleh masuk rumah. Kalau papan curi masuk di gereja gimana? Boleh enggak papan curi duduk di sini? Papan curi boleh enggak bertobat? Dia mau bertobat bagaimana kalau enggak masuk gereja? Masuk semua tulis itu, papan curi dilarang masuk gereja loh. Masuk jo, toh asal datang pas jam ibadah, jangan angko datang pas orang enggak ada kok ambil keyboard. Tuh, datang pas ibadah, toh duduk situ kok dengar firman Tuhan. Toh. Masa kalau papan curi cuma pancuri doi, yang ada pancuri orang pe suami bagaimana? Pancuri orang pe istri. Justru itu lebih mengerikan daripada cuma pancuri doi. Coba kalau enggak betul. Dulu ada dulu jemaat di Bitung. Sampai jadi jemaat, ya. Kemudian dia bercerita. Ini ibu-ibu masih muda. Masih muda. Sebelum jadi Kristen, ya. Dia maksudnya bukan Kristen. Dia orang Chinese. Orang dari Jakarta pindah di Manado, ya. Lalu usaha suaminya, makin hari makin hebat. Dia bilang apa? Pertama kali saya kalau doa, ya, dia berdoa kepada Tuhannya, supaya suaminya jadi kaya raya, supaya orang bahagia. Dia bilang, loh, setelah dia kaya raya, loh,
Saya masih muda dan cantik dan dia sudah banyak perempuan di luar. Ya, sudah jarang pulang rumah. Jadi saya justru berdoa buat dia bangkrut. Lebih baik dia bangkrut daripada dia banyak duit. Terus saya dilupakan di rumah. Untuk apa? Rumah besar, semua barang mewah, tapi suami tidak lagi mau pulang. Untuk apa dia mulai berdoa minta bangkrut? Bayangkan saudara, ada orang sampai minta bangkrut loh. Sampai begitu saudara. Waktu persoalan datang. Jangan selalu sebut banyak uang itu berkat. Justru yang saya lihat ya, orang semakin banyak uang, semakin dia lupa bahwa yang membuat dia memiliki ini dan itu ya karena Tuhan. Karena Tuhan, jangan pernah lupa. Ya, yang sakit-sakitan, yang membuat kamu sehat masih hidup sampai sekarang karena Tuhan. Yang tidak pernah sakit sampai sekarang, loh, yang membuatmu seperti bukan karena saudara makan bergizi, olahraga, saudara. Terlalu banyak contoh, jaga kesehatan, olahraga, makan sehat, tiba-tiba tidak bangun lagi, masih muda. Serangan jantung. Loh, bagaimana sih? Dia jaga makanan masih muda baru 40. Kok bisa serangan jantung tiba-tiba? Kaya, sehat, muda. Kok apa mati serangan jantung? Saya bilang akang kasih yang orang ada sampai sekarang yang sakit-sakit belum mati. Sakit-sakit belum mati. Yang nyanda ada doi masih bahagia sampai sekarang kan? Siapa tuh? Angkat tangan yang nyanda ada doi. Saya semua tanya lebih begitu. Dapat lihat yang sampai muka. Semua masih bahagia. Yang miskin tetap bahagia. Yang tak iko engkau mau. Ya. Semua yang didoakan semua. Orang berdoa ke sana, Tuhan jawab ke situ. Gimana Tuhan ini? Saudara, orangnya tidak pernah kecewa. Apapun keputusan Tuhan, Tuhan, ku jawab ya. Gitu. Minta-minta baik. Tuhan yang tidak pernah kasih baik. Bagaimana? Kong ini yang tidak minta-minta baik, kong Tuhan kasih baik. Bagaimana itu? Yang tidak pernah minta baik, kong Tuhan kasih baik. Apa? Tuhan minta-minta baik, Tuhan yang tidak kasih baik. Tapi sampai sekarang kan, engkau justru dibuat Tuhan semakin rindu pada Tuhan. Semakin nyangkut dengan Tuhan. Loh, nanti lama-lama semakin, ternyata aku dibanding kesehatan secara fisik. Tuhan terima kasih untuk kesehatan iman. Begitu. Waktu pelayanan saya pertama. Maksudnya pelayanan di luar di luar tempat pelayanan. Itu kali yang pertama ada oma-oma umur 85 tahun. Sini kan belum ada yang 85. Ada juga sana 76. Belum 85. Kan? Itu oma 85 tahun dan bajalang kurang kurang tarik. Entah saya lupa lagi. Dorang angka tuh dia masih jabat tarik begitu sebenarnya. So tarik kaki sebelah. 85. So enggak bisa berdiri saya ingat ya. Waktu khotbah itu udah lama sekali kita ada khotbah. So khotbah lama belum DP penyembahan saudara. Karena semua jemaat so berdiri dan pokoknya itu ruang gereja so riuh rendah. Pokoknya semua orang so rame. Jadi kita berjalan dari muka sampai berputar di belakang saudara. Yang bisa ditumpangi tangan saya tumpangi tangan.
Waktu itu pelayanan pertama. Lah, waktu itu Oma duduk di muka. Saya kan tidak kenal kalau itu siapa. Itu tempat pelayanan pertama. Ya. Saya diminta untuk melayani di situ. Kok? Dan dari tadi waktu kita berkhotbah, Kak ingat ini Oma, aduh, dapat lihat sekali dia semangat duduk paling muka tuh. Kita baca langkah mana, tak sorong ke mana pokoknya dia. Dia ikut terus. Saya enggak tahu tuh pikir-pikir, siapa nih Oma ini? Tuh. Kan biasa. Kalau orang Langoan kan dapat lihat Cina tuh. Tak kira ini Oma Cina dari mana? Oh, apa Cina dari Kacili? Oh. Tuh. Waktu babali dari belakang lewat Padia. Tuh. Dia di posisinya sebelah kiri. Waktu saya lihat begini. Ya, ses belum sampai di muka. Tiba-tiba begini di hati. Lihat sebelah kanan. Tuh karena saya dari belakang. Jadi ini Oma sudah posisinya kan kanan. Saya jalan begini. Lihat sebelah kanan. Tali begini. Loh, tali ya saudara. Ini Oma yang tidak tutup mata. Dia ada iko mata pak kita. Begitu. Waktu bilang lihat sebelah kanan. Oh ini berarti Tuhan bermaksud. Sampai yang akan nih Oma. Katuun. Tuh. Ternyata kan dia nyandak berdiri. Tapi dia juga nyandak tutup matanya. Nyandak mengantuk. Bayangkan saudara. Nyandak mengantuk. Tuh Oma. Tuh. Balik. Waktu itu. Tuh lihat sebelah kanan. Saya langsung badekat pada dia. Tuh. Dia kan sambil duduk posisinya. Ya. Waktu saya dekati saudara. Waktu kita peluk DP belakang. Dia langsung peluk. Ya. Dia langsung. Jadi saya jadi nunduk begini saudara. Tuh. Dia so tarik sesuai leher. Tuh. Kong dia bisa. Akhirnya dia mau didoakan. Kong dia bisa begini. Ada penderitaan besar. Oh, tak kira. Oh, salah sangka kita ini. Tak kira dia mau minta didoakan. Justru dia memberitahu perjalanan hidup yang menanti saya. Ada penderitaan besar. Sudah lihat ini? Ini pelayanan pertama, ya. Itu Lana anak yang tua ini baru dia belum 1 tahun, belum 1 tahun lebih sedikit, saudara. Bahkan belum 1 tahun 1 bulan. Itu Lana. Saudara bilang ada penderitaan besar. Kalau saudara gimana? Hah? So melayani Tuhan, semua so kasih apa Tuhan? Kok apa Tuhan mau? Ada penderitaan besar. Hah? Lalu saudara karena saya kan menangis. Toh? Dari tadi memang ada menangis. Toh? Waktu di belakang ada penderitaan besar, aduh solebe banjir. Saya ingat saudara, dia sapu tuh air mata. Dia sapu di kapal begini. Ya. Singkat cerita toh, sudah. So kelar itu ibadah, kong makan dengan gembala. Pas makan dengan gembala tuh Oma duduk dengan kami. Toh, di meja makan sama-sama. Lalu diperkenalkan kalau siapa beliau. Dia ini guru sekolah minggu tahun 1925. Oh, waktu tapi mami belum lahir. Mami lahir 1940. Bayangkan ini Oma so melayani tahun 25. Berarti dia so cewek-cewek tahun 25. Ele mami belum lahir. Toh? Oh ya. Lalu mereka mulai bilang. Dia itu Oma bilang. Ses, ya. Kita so bilang Pak ini gembala. Toh? Kalau ibadah doa puasa, kalau ngoni nyandak jemput Pak Oma, nanti ngoni lihat Oma Maraya pergi di gereja. Berapa tahun dia? 85. Ngoni nak mau jemput, nanti Oma Maraya. Dia bukan kaki-kaki kuat. Hah? Bayangkan dia so ancam tuh gembala. No? Kalau Pak Gem nyanda jemput, nanti Oma Maraya datang di gereja. Lalu saudara, ada sesuatu yang membuat hati saya semakin teguh. Tadi kan dia bilang ada penderitaan besar. Toh, setelah kelar makan dia bilang, Ses, kalau boleh, kalau Oma ini masih kuat,
Oma amo iko pases ini. Mau bajalang pimana oma amo iko. Dia bilang, bayangkan saudara. Kandati itu kan membuat saya, ada apa? Dia bilang tadi ada penderitaan besar. Dan dia bilang apa? Kalau oma masih kuat, oma akan iko. Semua pelayanan kemana, oma iko. Itu membuat hati saya bangkit. Terima kasih Tuhan. Ternyata betul. Dia gembala yang baik. Dia menuntunku ke padang rumput yang hijau. Ke air yang tenang. Tapi waktu aku harus melewati lembah kematian, jangan takut. Aku ada di situ. Dengan si Oma yang luar biasa, komitmen, kasih kesetiaannya kepada Tuhan. DP kata-kata dan kemudian bilang, dia mau baku iko kata, biar kita mau pimana. Oh Tuhan, ya ini sebuah pertanda. Jangan takut. Ada penderitaan, tapi aku ada di sana. Dan betul Tuhan menyertai. Dia membuktikan penyertaannya. Toh, yang saya cerita ke saudara, ya, Lana waktu itu kena batuk rejan. Batuk, orang bilang batuk 100 kali. Toh, waktu itu saudara saya hitung-hitung kayaknya dia itu sembuh belum 50 hari. Bilang kata 100 hari. Belum 50 dia sobae kong soba jalang. Lana. Padahal dia so kurus. Kurus minta ampun. Kenapa? Karena dia batuk. Tiap kali dia batuk saudara. Semua tuh dia makan, dia minum keluar semua. Padahal golojo sekali nih anak. Asal dia lapar dia makan, dia minum. Aduh orang sebenarnya bahagia sekali. Awas kalau dia so batuk. Panjang sekali DP batuk. DP terakhir pasti muntah. Kok mau tambah bagaimana DP kode? Sampai DP mata so melotot keluar. Yang tadinya gede sekali kemudian so jadi kurus sekali. Setelah tak berhenti itu batuk langsung bajalang. Itu apa? Tiap ibadah saudara sampai saya masih ingat kami pernah ikut KKR. Ya, itu baru kayaknya hari kedua kami ada di Langwan. Ya. Kong ibadah KKR di lapangan. Kong torang pergi. Ini anak kan torang dari Bitung saudara. Bitung kan DP panas kan minta ampun. Bayangkan sampai di ini anak batok-batok. Kalau saudara langsung gimana? Sedang di Bitung dia so batok-batok masuk angin. Apalagi dia di Langoan. Oh kasihan. Tuh, so mau mati ini anak. Coba saudara, bawa di lapangan. Kok dia tamu-tamu di lapangan. Kok dia so mati so. Mau datang dia nanti minggu depan. Lihat. Sekali lagi orang bilang dia batuk 100 hari, batuk 100 hari apa? Belum 50 hari so baik. Kong langsung bajalang. Kong jadi tukang makan. Orang ada pengalaman di sini. Mama masih mau makan. Kira dia mau apa? Toki pintu. Siapa dek? Mama masih mau makan. Siapa sayang? Lana Sunin tahu mau berhenti bagaimana mama. Oh kasih habis jo sayang. Saya habis itu makanan. Dia tuh Sunin tahu mau berhenti bagaimana. Itu. Ya. Itu tuh Lana. Ya. Kurang daun pintu tuh dia nak makan. Semua dia makan. Oh. Lana semua ganu ini kalau dia mama ini bikin malu palana. Supaya saudara tahu toh. Dan itu tidak pernah terulang lagi. Itu kan kejadian sebelum dia baru belum 1 tahun 1 bulan. Itu terjadi. Dan sampai sekarang enggak pernah ada batuk-batuk panjang itu enggak pernah. Lihat saudara tuh. Jadi apa?
Orang ini kesiang apa? Ada kalau sehat, masih ada sampai sekarang, masih ada di gereja, masih rindu pada Tuhan. Loh, itu anugerahnya. Loh, bersyukur. Saudara yang sakit-sakit sampai sekarang belum baik pendeta. Toh, masih ada di dalam Tuhan. Masih rindu pada Tuhan. Ada persoalan masih datang pada Tuhan. Bagaimana sih Paulus membangkitkan orang mati? Bukan cuma menyembuhkan yang lumpuh. Toh, Etikus mati, dia kasih bangun. Toh, kok waktu dia berdoa karena sakitnya ada yang bilang Paulus ini sakit ayan, ada yang bilang begitu ya. Sakit ayan itu mati-mati ayang. Lain sudah kalau sakit ayam goreng lah, lain lagi. Tuh, sakit ayam goreng dia nih boleh lihat ayam goreng. Dia pasti suka makan ayam goreng. Kalau Paulus kata mati-mati ayang. Bagaimana tuh mati-mati ayang? Karena ada orang baca saudara ada keterangan Paulus bilang di Galatia. Ya, Paulus bilang kepada jemaat Galatia. Tuh, kamu tidak jijik dengan aku. Tuh. Ada tuh dia kata-kata itu saudara ya. Belum lagi dia bilang lihat tulisanku ya. Besar-besar DP tulisan ya. Jadi ada yang bilang jadi dia sakit ayan, matanya juga sakit gitu. Sampai begitu saudara toh. Paulus bilang apa? Dia berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Tuhan bilang apa? Cukup Paulus cukup kasih karuniaku bagimu. Jadi Paulus nyanda baik. Paulus bikin baik orang. DP sakit Tuhan bilang cukup. Saudara, lu sampai rasa-rasa dia semua marah Pak Tuhan karena nyanda baik-baik. Paulus mati-matian dipenjarakan, dicambuk semuanya. Tuh, dia alami kelaparan, kedinginan semua dia alami. Dia minta baik, Tuhan bilang boleh baik. Dia melayani saudara. Saudara pikir apa dia? BFB. Itu sama dengan pendeta sekarang. Sudah langgar sanang, nih boleh sakit sadiki, rasa-rasa dia semua marah tuh Tuhan. Dia semua, dia dipenjarakan kalau menurut Alkitab itu berapa kali? Baru dicambuk saja 5 kali. Bukan cambuk 5 kali. 5 kali 39 kali. Reken. Berarti hampir 170. 5 kali 39. 5 kali 39. 5 kali 30. 150. 5 kali 9. Hampir 200. Iya Jadi berarti kan hampir 200. 195 kurang 5. Gitu tuh dicambuk. Hampir 200 kali dicambuk. Dalam keadaan sakit. Masa Tuhan yang tidak mau kasih baik? Sementara dia itu giat ke sana sini. Luar negeri dia naik kapal saudara. Sampai mengalami karam kapal. Coba, di mana orang Tuhan kalau begitu? Jangan ukur Tuhan dari dia boleh ya dia kenapa dia nggak kasih baik pak kita orang yang tidak dapat dengar. Cuma ingat Tuhan bilang cukup cukup. Waktu murid-murid minta, Tuhan ajarlah kami berdoa ya. Mana kok itu ayat Matius 6? Ya? Bagaimana kok Tuhan dah suruh minta? Kan Yesus yang ajar itu doa. Bagaimana? Berikanlah kami makanan kami pada hari ini apa? Yang berlebih-lebihan, yang berlimpah-limpah. Salah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang tidak salah.
Yesus yang ajar inilah doa. Doa ini diucapkan ya. Kelompok tertentu diucapkan satu hari itu 10 kali. Toh. Lebih lagi. Ada yang bilang kalau ngoni berdoa doa Bapa kami satu hari 100 kali. Doa apa saja ya pokoknya yang kamu rindu apa saja kamu pasti dapat. Pengen saudara. Ini orang Kristen sekarang ini so berjimat. Orang jadikan ini doa mantra. Coba kalau. So tahu orang hafal ini ayat ini. Doa Bapa kami. Hafal. Ya. Tadi berikan kami berlimpah-limpah. Mari tutup dengan doa Bapa kami. Doa sempurna, doa yang diajarkan Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tadi engkau minta berlimpah-limpah. Sekarang tutup dengan doa sempurna. Ternyata doa sempurna makanan kami secukupnya. Jangankan doi. Sedang makanan Tuhan bilang yang cukup Jone. Apa saudara? Ini ada apa? Dengan gereja masa kini. Dengan khotbah masa kini. Sampai Tuhan ajar cukup. Orang minta berlimpah. Oh salah di sini. Tuh, siapa yang backing ini permusuhan ini? Tuh, Yesus yang ngajarin. Marka Padang Yohanes 10. Makanya berarti bukan itu Tuhan bermaksud. Bukan berlimpah doi. Bukan berarti dia tidak bisa. Baking sampai angkos ini tahu di mana tuh doi. Tapi kalau itu jadi tujuan doamu, itu jadi tujuan ibadahmu, ini yang salah. Yesus mengajar. Apa? Jangan sampai kamu punya dua tuan. Ini boleh. Nah, waktu dia bicara tentang dua tuan, dia bicara tentang Tuhan dan daripada bilang mamon, itu Jo. Tuh, apa ya? Justru bukan Tuhan dan setan, Tuhan dan uang. Coba, lalu gereja masa kini, kenapa DP khotbah? Supaya kamu diberkati. Berlimpah-limpah-limpah. Napa DP ayat. Yohanes 10 ayat 10. Dia tidak tahu. Tuh, kadangkala Tuhan izinkan sampai kamu hilang semuanya. Tuh, yang kamu sebut milikmu hilang semua. Kenapa? Karena dia sedang mengajarmu. Mengajar kita. Bahwa bukti dari penyertaannya bukan nanti saudara banyak doi. Saya baru saja mendengar kisah tentang ada ibu pendeta. Ya. Apa sih? Saya cuma ingat nama kecilnya soalnya. Ya. Maria apa gitu di belakang. Itu ibu ini hidup tahun 1840. Oh ya. Iya Saudara, dapat ingat. Di tahun lahir masih ingat. 1840 sampai dia meninggal 1924. Ya. Nih. Saya baru 2 hari lalu ya, saya dengar videonya. Ada pendeta yang bercerita tentang kisah perjalanan dari ibu ini, ya. Dia dipenuhkan Roh Kudus waktu dia masih remaja. Ya. Kemudian biasa dia kaweng. Kaweng dan dia jadi petani, dia dan suaminya. Kemudian Tuhan kasih pada dia 6 orang anak, dengar dulu. DP anak Tuhan kasih 6. 5 mati.
5 mati. DP anak 6, 5 mati. Siap-siap terkejut. Kong kurang 1 tuh anak perempuan kurang 1. Kong mati tuh anak 1 itu. Kok kurang 1. DP kira ini yang Tuhan dah kasih sisa. Oh terima kasih Tuhan. Kaget mati lah itu anak 1. 6 mati semua. Lalu DP terakhir suaminya mati. Hah? Ada apa? Kalau anak cuma 2, anak cuma 1 kong mati. Lain dari DP cerita. Ini 6 Tuhan yang tidak kasih sisa. Mati semua. Hampir mirip-mirip Ayub. Ayub kan 10. Ya. Mati semua. Istrinya kemudian pergi. Tuh. Soalnya tahu udah baku bawa dengan om lain atau bagaimana. Soalnya tahu pokoknya dia bilang masih bertekunkah? Masih bertekun kamu dengan Tuhanmu. Toh? Kutukilah Tuhanmu. Kemudian mati jongana. Toh? Kita semua pergi. Ini ibu lain. Toh? 6 DP anak mati semua. Setelah DP anak mati suaminya juga mati. Oh Tuhan, di mana nih Yohanes 10 ayat 10? Tuh, apa Yohanes 10 ayat 10 cuma berlaku pada zaman tahun 2000-an? Hah? Tahun 1800 yang ketuknya enggak. Mati semua. Coba. Tuh. Lalu ini ibu berpikir, kalau begitu saya mau melayani Tuhan. Tahun itu pendeta perempuan justru dikutuk-kutuk. Ini boleh pendeta kalau perempuan ana duduk-duduk situ badiang-badiang. Kalau baking ikan boleh. Baking dabu-dabu boleh perempuan. Seksi konsumsi. Mana kalau mau naik tidak boleh perempuan. Duduk kok badiang di situ. Jadi dia mau jadi pendeta. Yang ada orang dukung. Waktu dia terus meminta memohon kepada gerejanya. Gereja itu kemudian berpikir ini ibu ini dia bikin susah gereja. Tuh. Oh kirim coba dia di tempat yang tempat yang paling susah. Ada saya dengar itu. Ini di Amerika saudara. Di Amerika. Ya. Ada katanya tempat yang sampai pendeta-pendeta laki-laki gagal melayani di tempat itu. Gagal nih tahu apa. DP orang-orang kepala batu kah atau apa. Ya, pokoknya gagal mau merintis di tempat itu. Gagal. Dorang suruh ini ngana jo MP di situ. Dorang kirim dia di tempat itu. Dan dia bilang justru di situ malah dia kaget. Kenapa? Karena orang kan belum pernah lihat pendeta perempuan. Dorang kan selama ini lihat kan pendeta laki-laki. Jadi waktu dia datang semua orang datang. Karena dong mau lihat ada kota ibu-ibu jadi pendeta berapa lama dong datang. Jadi dia memulai gerejanya dengan 200 orang. Yang pendeta laki-laki datang yang tidak pernah terus. Karena tidak ada orang suka. Dia datang 200 orang langsung menyatakan diri. Orang dukung jadi angkope jemaat. Itu dia cerita. Dan dia disertai dengan berbagai karunia termasuk karunia mujizat. Tuh ya, itu ibu pendeta yang kemudian meninggal 1924. Kayaknya ini 80 tahun Kang. Lah, 8 ampa. Oke. Bayangkan. DP anak, DP suami mati. Sakit apa? Kongki apa dang dia nak mati. Bayangkan dia sampai 80 ampa baru mati. Kira li coba. Karena COVID dorang atau karena apa? Bayangkan mati semua. Suaminya mati dan dia ndak mati-mati. Sampai pergi di pelayanan tempat yang paling sulit. Ternyata dia tidak meninggal. Lihat semua di tangan Tuhan. Tuhan punya rencana besar. Ada lagi yang saya dengar kesaksian
kejadian tornado di Amerika, saudara. Nah, salah satu tempat lah, salah satu kota di sana, ya. Ada pendeta yang bercerita. Dia bilang, saya terkejut, dia bilang, mendengar anak muda itu bercerita, ya. Waktu tornado tuh menyapu tempat di mana dia tinggal, ya. Mama papa meninggal, ya. Kakak adik meninggal. Satu-satunya yang tersisa dia. Anak muda ini. Waktu tornado lewat, dia terkejut kan semua hancur dan dia lihat apa DP keluarga mati semua. Kurang dia yang hidup. Kalau saudara gimana? Duh, mati juga dari kita. Dia justru begini. Oh Tuhan, Engkau pasti punya rencana. Mengapa semua ini meninggal dan aku yang tersisa? Terima kasih Tuhan. Kiranya aku sungguh-sungguh dapat menjadi seperti yang Engkau rencanakan. Orang tidak tahu perjalanan hidup ini. Tapi berbahagialah orang yang terus percaya kepada Tuhan. Terhadap semua keputusan yang dia buat. Apapun itu. Termasuk ketika orang-orang dekat kita bahkan kehilangan nyawanya. Ruth. Nah ini ada Ibu Ruth. Saya tiba-tiba ingat. Ruth. Sudah lihat ya. Naomi. Tuh. Naomi dan siapa kata? Naomi dan Elimelek. Nah tuh. Pergi ke Moab. Tuh. Kenapa mereka ke sana? Karena di Bethlehem habis roti. Padahal Bethlehem itu artinya rumah roti. Kalau saudara perhatikan Alkitabmu, ya, perhatikan cara Tuhan, sampai nama-nama yang diberikan itu selalu ada artinya. Itu kalau ada artinya pasti ada maksud Tuhan. Waktu Bethlehem kehabisan roti, ya, dilanda kelaparan. Loh, katanya mereka adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Ternyata Israel juga mengalami kelaparan. Tuhan izinkan mengalami kelaparan. Nah waktu itu Naomi, Elimelek dan 2 anaknya. Kok bisa lupa sih nama-namanya. Mahlon dan Kilion. Nah itu kan. Oh puji Tuhan. Naomi, Elimelek, lalu Mahlon dan Kilion. Kong pergi di Moab. Kenapa pergi di Moab? Karena habis roti. So lapar kah tuh no. Jadi orang cari hidup. Tuh. Pendeta so itu pakai tuh akal. Tuh. Tuhan dah kasih akal budi tuh. Jadi bagaimana Naomi? Cari hidup tuh. Dia cari roti. Cari roti di mana? Di Moab. Kong dapat roti. Waktu sampai di Moab. Bagaimana? Mahlon, Kilion, kaweng. No? Dapat parut dengan Orpa. Bukan cuma dorang yang tidak dapat roti di sana. Mahlon, Kilion mati. Elimelek mati. Tak sisa dorang 3. Wewene 3. Naomi, Ruth dan Orpa. Kong Naomi, oke. Tiba-tiba dia dengar breaking news. Bethlehem so banyak roti. Dole bale. So banyak roti kok te. Kita cari roti di Moab. Kenapa? So mati semua tuh tukang cari hidup. Biasa laki-laki tuh yang mencari hidup tuh.
Mana ada orang so mati semua. Tuh, bayangkan saudara. Tuh tukang cari hidup so mati semua. Tak sisa orang 3 perempuan. Ya. Aduh, orang 3 ternyata sayang sekali pani mama mantu ini. Aduh, tuh. Di mana-mana tuh, mama mantu selalu baku musuh dengan anak mantu. Oh, saudara tuh. Kan kita nih so ada anak mantu, so 2 ini anak mantu tuh. Itu 1 so menang. So pindah alamat. Ini 1 ini dia baru pindah dari Langwan ke Rembokan. Tuh. Semoga dia gini. Aduh, ternyata nih Mama Rona ini kotein. Baik-baik kote dia. Tak kira dia panjang. Tuh. Kalau dengar DP khotbah, udah dia panjang sekali deh ini. Aduh, mau pipa orang. Aduh, mati. Oh Tuhan, kita so takut lihat dia. Semoga yang tidak begitu tuh. Saudara, ya. Ini tahu ini dia kau dapat baca cerita nih, mama mantu dan anak mantu ini dia ini bagaimana ini? Tuh. Saudara, hati-hati mencari hidup menurut konsepmu. Hati-hati. Ya. Saya bilang ke saudara, ini sudah berulang kali ya. Yohanes 14 ayat 6, semua tahu toh? Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Cari hidup berarti cari Tuhan, jangan pilih Moab. Cari Tuhan. Ternyata kan yang tidak semua baku ikut yang dorang. Tuh. Cuma Naomi dan Elimelek pergi. No, sudah dorang yang pergi. Yang tak tinggal di Bethlehem. Yang tidak usah pi mana-mana ngoni. Di sini nanti pasti ada roti. Nah, gitu tuh. Berarti ada saatnya. Bahkan Bethlehem pun Tuhan izinkan kalian mesti tahu apa itu lapar. Supaya kamu tahu ini loh arti kehadiranku. Lain kali orang kalau kenyang terus, orang ingin tahu apa itu lapar. Pokoknya ayam kecap, fuyung hai, capcay, cai. Pokoknya saudara itu, saudara sunin tahu. Tuhan bilang bagus dia rasa dulu nasi taruh minyak angus. Tus kong sirang apa kata? Kong sirang kuah. Sirang air panas. Saya pernah lihat. Dia bilang, oh gampang. Kalau makan gampang aja. Dia bilang, ada pendeta yang saya pernah dengar. Dia bilang, zaman dulu saya waktu masih muda, makanan saya nasi putih, saya guyur air panas. Kemudian saya makan. Kan, DP bahasa itu. Nasi putih guyur dengan air panas. Sirang air panas kok dia makan. Kontoran tuh segala rupa mesti inilah, itulah. So, kage so sakit gula. Kage so sudah. So ada tanda-tanda kelainan jantung. Coba kok tuh. Tuhan kan tahu. Jadi kalau Tuhan izinkan cuma makan pisang, makan juga tuh pisang. Mesti ini, mesti itu, banyak sekali orang mesti. Tuh, semua tuh Tuhan bilang, harus ini, orang ini mau dengar. Orang cuma dengar kalau dokter bilang, tuh, Om, jangan terlalu kena angin malam. Kecuali kalau menyanyi deng bruri, angin malam. Mar kalau mau menyanyi di gereja dengan pendeta Rona, ngoni semua saki. Dorang ingin tahu, dorang so kedinginan apa seseng? 2 kipas angin. Bayangkan tuh, sampai so bingung mau saya suruh di mana tuh rambu. Tuh. Ya saudara tuh, bakok saudara tuh. Justru malah
saya kan so terbiasa ini dimanja. Toh, dimanja saudara ya. Ini Tuhan izinkan saya juga pikir-pikir, jangan kita semua salah kan. Tuh hari almarhum, wah dia pokoknya kalau ditakagi bangun sementara belajar itu biar jam berapa? 1:30 kalau lama. Bayangkan saudara, lain kali kita so nintau dulu kan saya di belakang, dia jalan lewat di belakang. Jadi kita nintau dia so lewat di belakang, kurang kaki kenapa dia so datang. So lain kali, kan saya suka yang begitu pokoknya. Mie instan dia so baking, so taruh telur, sudah ya itu pokoknya. So baking ulang dong, so pakai bawang putih begitu dong. Dia tahu itu kita kesukaan. Toh. Jadi kalau nyanda itu dia so mau baking roti bakar. Itu pasti itu hampir siang, sudah tahu enggak? Toh. Jadi aduh saya betul-betul tahu apa itu mau pergi di dapur. Sampai seperti itu. Tuhan kasih yang berikut sama. Toh. Sekarang saudara saya mulai berpikir. Lama-lama kita nih dia. Kita kan kurang duduk kong. Baik orang nyanda suah-suah akang saudara. Toh. Baik aja suah sendiri. Toh. Ini kalau nyanda. Ini kaki ada tangan sudah berbagarah. Kaki sudah berbagarah. Toh. Jadi saudara sekarang saya bertindak. Toh. Sudah. So kelar berdoa. Kita pi ambil. Atau kalau dong so bawa. Ya. Kita yang bawa. Tapi cuci piring. Itu saya berpikir. Lama-lama kita ini ada gerakan. Iya saudara. Jadi saya berinisiatif sendiri. Ini sudah lalu dimanja ini. Jadi sudah waktu kita lihat. Boleh bergerak. Begitu saudara ya. Kan kasih biar orang apa? Saya juga pikir, saudara kan tahu ini sekaligus supaya saudara tahu satu kali tuh hari dong, tuh orang dah apa doa puasa tuh hari, ya. Kita lihat situ ada balapis kukis lapis dong tuh. Kong kita cuma makan satu, kan brur di dalam kamar, dia cuma lihat ada balapis. Setelah masuk di kamar, dia bilang masih ada balapis. Ya. So habis. Tuh, ya, kita langsung menyasar. Duh, apa aku iyo kan harusnya kita ada ambil akang satu. Biar cuma satu ke siang. Tuh. Bagaimana nih satu itu suruh keluar. Tapi kenapa ada di kamar. Dia bilang, duh soalnya lah kita. Biar juga kita di kamar. Oh ya udah. Kong kita balik kamar tadi. Masih ada balapis. Jadi kita langsung. Tuh. Apa? Cucu tuh satu saudara. Bawa pak ini. Pengantin pria di kamar. Dia bilang ini masih ada satu. Oh iya, dia semua ambil. Oh janda, buka dulu tuh mulu. Maksudnya apa? Iya, nanti kita suah akang. Jangan nanti di acara ulang tahun pernikahan baru suruh baku suah. Sekarang nyanda ada orang lihat mari kita suah. Coba buka tuh mulu. Jangan satu kali makan, mesti barang 3 kali. Supaya berasa. 3 kali. Ya, ini tahu dia berdapat sekarang kau dapat baca cerita. Saudara, kan so lumayan. So dimanja sekali-sekali suakang. Itu saudara. Sekali-sekali apa? Cuci akang tuh muka. Begitu. Cet akang tuh rambut. Itu saudara. Masa mesti tuh ada saja yang orang bisa buat. Ngana pokoknya semua baking, cuci tapi kaki, apa coba kok saudara Tuhan kasih ya. So tua kok apa itu orang mau baking apa yang bisa dilakukan lakukan Tuhan masih ada kasih pengganti. Berarti dilayanilah pengganti ini kan begitu. Itu ya Senin tahu ini ada baca cerita begini. Berarti saudara-saudara yang masih punya pasangan perlakukanlah dia sebagaimana seharusnya. Pulang di rumah kong cari. Langsung suah akang pak. Jangan tundua nanti baku suah kalau dorang so suruh. Atau nanti kalau so sakit baru suah akang. Cuma ingat kalau so sakit yang suah akang sambil dia FB. Bukan mulu.
Beda TV. Papa ma, so di talinga itu. Tuh. Biar belum sakit. Lo boleh dilayanilah yang baik. Tuh. Boleh kok. Tuh. Jangan tunggu siapa? Tu besi berani. Jangan tunggu tu besi berani yang layani baru engkau bingung. Tuh, mumpung dia masih ada di rumah satu kamar, jadilah kamu lebih kuat tuh magnet daripada tu besi berani di luar sana. Tuh, gitu saudara ya. Ini so menyimpang ke sana ya. Sekarang orang kembali ke jalan yang benar. Tuh, itu ya. Jadi apa tadi? Bayangkan ya. Orpa akhirnya menyerah. Dia pulang ke Moab. Ruth suruh pulang. Ruth bilang, jangan suruh kita pulang. Tuh, di mana kau pergi, bangsamu adalah bangsaku. Tuh, Allahmu adalah Allahku. Tuh, Naomi langsung luluh tuh hati. Manjo dang tondo baku bawa pulang. Ya, so tahu orang naik Lion Air atau batik ya. Pokoknya kaget sudah. So sampai di Bethlehem. Orang-orang bilang, aduh Naomi so pulang. Oh Naomi bilang bukan. Jangan panggil aku Naomi. Panggillah aku Mara. Bukan tukang marah. Ya. Mara artinya pahit. Karena ternyata kote Naomi berarti manis. Jadi biarnya ada orang bilang manis, bagus, kasih tambah akang torang. Jadi Rona Naomi. Wih. Jadi nyanda manis nyanda. Biar begitu mah tapi nama Naomi dok ce. Tuh. Jadi yang manis ini. Nah gitu toh. Jadi dia bilang, jangan panggil aku Naomi. Tuh. Panggillah aku Mara. Pahit. Tuh. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan semua yang pahit padaku. Tuh. Semua, bayangkan saudara. Dia mau cari roti. Kong dia dapat apa? Hah? Bukan cuma dapat roti. Dia dapat pahit. Coba kalau saudara bayangkan. Sampai DP nama dia soalnya suka panggil Naomi. Jangan panggil Naomi pak kita panggil Jom pahit. Lihat ini ya. Saudara jangan coba cari hidup dengan cara dunia. Jangan coba cari hidup dengan caramu. Selalu taruh di hati. Engkaulah kehidupan itu. Ya. Siapa di sini yang pernah berdoa? Tuhan, Engkau berkata, Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah hidup. Tolong aku untuk sungguh-sungguh memperlakukan Engkau sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Saya melakukannya. Oh, saya kalau berdoa gitu. Semua ayat yang Tuhan ingatkan itu tuh kita berdoa. Nah, so itu baca tuh Alkitab. Supaya saudara tahu doa yang seperti apa yang seharusnya kau mesti ucapkan. Jangan biarkan Tuhan aku cuma bisa mengajar. Engkau jalan, engkau kebenaran, engkau hidup. Tolong hambamu untuk sungguh-sungguh memperlakukan engkau sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan kehidupanku. Saudara akan lihat waktu saudara menjadikan ayat-ayat Alkitab menjadi doamu. Saudara akan berdoa dengan cara yang berbeda. Saudara akan rasa kehadirannya. Kenapa? Karena firman adalah dia sendiri. Toh Yohanes 1 ayat 1 kan. Firman adalah dia sendiri. Coba saudara mulai sekarang berdoa. Bila perlu kan saudara sambil baca tuh Alkitab. Jadikan ini doamu. Saudara akan mengalami kehidupan doa yang berbeda. Dan saudara akan bilang, Tuhan ternyata sungguh Engkau Allah yang hidup. Tuhan itu bicara. Tidak selalu dengan suara yang terdengar di telingamu. Ada saatnya suara yang engkau dengar itu adalah Alkitab yang kau baca. Ini suara Tuhan. So itu
Bacalah dengan hatimu. Yang baca baku lawang laju. Kita nih apa? Kita kok satu hari kok 3 pasal. Kok nggak baca apa? Aduh apa stono? Belum le baca semua. Hal memberi sedekah. Ya sudah. Pasti dia sudah tahu dia baca apa itu. Lagi kalau saudara so mengantus bilang akang kan so ajar pak saudara. Badiri. Badiri. Kalau di kamarnya bagaimana pendeta? Badiri no. Kayak apa kok teh? Baca Alkitab. Semua mengantuk. No, badiri. Badiri. Tuh. Apalagi saudara yang jarang-jarang baca Alkitab. Tuh. Kalau mengantuk badiri. Sedang baca Pancasila dapat suruh badiri. Masa baca suara Tuhan kok malas berdiri. No? Lebih pilih mengantuk. Coba. Sudah saatnya saudara. Berdiri. Hormat firman Tuhan. Oh Tuhan kiranya firman-Mu hidup. Masuk dan menguasai hatiku. Tuh. Begitu dia cara berubah. Kalau nyana saudara ini tahu apa itu berubah. Tuh. Bertobat itu artinya berubah. Tuh. Berubah dari hal yang hidup yang lama kepada hidup yang baru. Tuhan semua datang. Kalau boleh dia datang hari ini. Loh, bayangkan kalau dia sungguh datang hari ini kepadamu. Kong saudaranya tidak siap.